Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan jemaah DNSA dimanapun berada. Alhamdulillah siang kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam obrolan santai sambil menunggu sore. Jadi siang ini kita ngobrol-ngobrol santai. Tema obrolan siang ini adalah memahami godaan setan dan sensasi rasa di saat kita mendekat ke Allah. Oke teman-teman yang ada dimanapun berada pada siang kali ini, yang ingin diskusi bareng, ngobrol santai bareng di siang kali ini, silahkan masuk di room siaran langsung ini. Nanti kita diskusikan bersama. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang belajar atau sedang mendekat kepada Allah, di sini kita akan mengalami godaan-godaan setan. Nah, maksudnya seperti apa? Dan di sini kadang-kadang ya godaan setan ini sangat halus, teman-teman. Tapi banyak yang terjerumus. Dan di sini pun banyak yang terjebak dengan sensasi-sensasi rasa. Nah, sensasi-sensasi rasa ini banyak. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, teman, sebelum kita lanjut, saya sapa dulu yang sudah hadir. Alhamdulillah ini ada Pak Johana Malarayu. Terima kasih Pak Johana yang sudah hadir. Siapa lagi ya, kita salam-salam dulu deh. Salam-salam untuk sahabat-sahabat yang ada di Tangerang, dan salam-salam buat sahabat-sahabat yang ada di Subang, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Malaysia, dan Papua. Pokoknya mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah dalam kehidupan nyata. Oke, kita bahas yang pertama, godaan setan. Nah, kalau godaan setan ini kita mudah mendeteksinya di saat kesadaran jiwa kita aktif menyadari Allah. Di saat ada dorongan-dorongan atau bisikan-bisikan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, di situ tuh sudah jelas. Nah, ini godaan setan. Jadi sebetulnya bisikan-bisikan setan itu sangat lemah. Jadi, bagi orang yang sudah aktif kesadarannya, dia akan memahami jelas bahwa ini bisikan setan. Dan tujuan bisikan setan ini kadang-kadang dia pun halus, seakan-akan benar. Contoh dalam arti kata seakan-akan benar gini. Di saat kita mau ibadah, nah, itu ada bisikan. Udah, kamu sholatnya di masjid aja, biar nanti dilihat orang kamu ini sekarang alim. Nah, ini bisikan setan. Tapi ya seakan-akan benar. Nah, di saat dia itu mengikuti bisikan itu, maka tanpa sadar dia terjebak dengan bujuk rayu setan tadi. Sehingga dia ke masjidnya itu ingin dipuji oleh orang lain, ingin dianggap alim oleh orang lain. Nah, jadi bukan karena Allah. Nah, di sini kita akan paham di saat jiwa kita sadar Allah. Nah, itu yang disebut bisikan-bisikan setan. Nah, di saat kita berdn pun, berdn duduk timpu, ini bisikan setan itu selalu ada. Di saat kita duduk mau berzikir, itu ada bisikan-bisikan terdengar di telinga. Ngapain kamu
duduk kayak gitu pegel, mending lebih baik tidur. Udahlah, gak bakalan kamu sanggup untuk ketemu Allah atau menyadari Allah. Nah, itu dibisiki terus, Pak. Agar apa? Agar kita tidak mau melakukan. Nah, itu di saat zikir. Jadi kalau di saat kehidupan itu yo banyak. Misalkan contoh di saat kita lagi nggak ada uang, dibisiki, udah ambil aja, kamu kan butuh. Nah, itu bisikan setan, dibisiki untuk mengambil hak orang lain. Kalau kita jiwanya aktif, sadar, itu akan tersaksikan jelas, akan terlihat jelas bisa kita gunakan kesadaran. Nah, terus kita memahami sensasi rasa. Di saat kita melakukan duduk timpu, zikir napas duduk timpu, kita akan merasakan kaki kita kesemutan. Kita akan merasakan kegelisahan pikiran, kegelisahan hati, kegelisahan rasa. Nah, ini sensasi rasa. Merasakan suasana. Nah, itu sensasi rasa. Semakin halus lagi, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan. Nah, ini sensasi rasa. Jadi kita jangan berhenti di sensasi rasa, tapi harus menyadari yang memberi rasa itu Allah, sehingga tidak terputus kesadarannya, tidak berhenti di sensasi rasa. Nah, itu di saat kita duduk timpu. Kalau di saat dalam kehidupan, di saat kita dalam kehidupan nyata, aplikasinya, kadang kita terjebak dengan sensasi rasa keadaan. Nah, keadaan yang susah, keadaan yang gak punya uang, keadaan yang bingung. Nah, ini kadang kita berhenti di sensasi rasa itu, sehingga terputus kesadaran ke Allahnya. Nah, bagaimana caranya agar tidak terputus? Nah, di sini makanya kita perlu istilahnya kepasrahan total kepada Allah. Dan di saat kita sudah pasrah total kepada Allah, aktif kesadaran kita, maka di situ akan ada bimbingan-bimbingan Allah. Makanya di saat aplikasi menyadari Allah yang dekat. Ini semua orang memahami kata-kata Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Tapi dalam aplikasinya ini pasti masih bingung. Yang dimaksud Allah yang dekat itu ya seperti apa? Nah, di sini di saat kita sadar Allah, itulah Allah yang dekat. Kita selalu komunikasi dengan Allah. Jadi berjumpa dengan Allah, bersama dengan Allah, menyaksikan Allah yang dekat, yaitu sadar Allah. Di saat jiwanya sadar Allah, itulah bisa menyaksikan, bisa menyadari, bisa memahami. Nah, jadi bukan masalah menyaksikan bentuk wujud. Gitu. Di saat kita sadar Allah itulah, di saat jiwa sadar Allah itulah, disitulah kita yang disebut menyaksikan, menyadari, memahami kedekatan kita dengan Allah, sehingga apa? Selalu berkomunikasi aplikasinya. Di dalam kehidupan, dikit-dikit kita ngadu Allah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, apakah sudah benar ini? Nah, itu yang disebut aplikasi memahami Allah itu dekat. Selalu komunikasi. Kita ini kadang-kadang memahami Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher, tapi gak pernah mau komunikasi sama Allah, gak pernah mau ngomong sama Allah. Padahal kita paham Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. Tapi dalam aplikasinya kita masih selalu mengandalkan kemampuan diri. Sehingga apa ya? Di situ nanti sering kecewa. Gitu. Karena apa ya? Di situ nanti akan mendapatkan sesuai yang tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Nah, tapi kalau jiwanya sadar Allah, walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dirinya, ya tidak masalah.
gitu loh. Karena apa ya, disitulah kita akan menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, kehendak-kehendak Allah. Jadi bukan keinginan diri, bukan keinginan nafsu gitu. Tapi diri ini akan kita gunakan sesuai fungsinya, tapi nafsu ini kita akan gunakan sesuai fungsinya. Nah, di saat kita dirinya sudah aktif sadar Allah gitu. Memang kan semua baik dan buruk itu dari Allah. Nah, di saat kita aktif jiwanya, dirinya ini sadar Allah, di saat diberikan ilham fujur, ya kita bisa request. Nah, kalau misalkan sudah request tapi Allah berikan juga tetap sampai terjadi, yaitu terima. Memang itu ketentuan Allah yang harus kita alami. Gitu loh. Contoh misalkan, ya Allah, ini ilham fujur, aku nggak mau minuman alkohol lagi. Nah, ini udah request kita ke Allah. Jangan biarkan diri ini untuk melakukan minum lagi ya Allah. Aku mau berserah udah total. Tapi nyatanya terjadi juga. Nah, ya sudah, terima. Pasti di situ ada pembelajaran dari Allah untuk diri kita, tapi bukan untuk orang lain. Gitu loh. Jadi jangan sampai salah paham nanti. Masa Allah memerintahkan mabuk? Nah, kadang-kadang di situ ada pembelajaran gitu loh, bagi si pelakunya, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lainnya ya malah caci maki. Dasar pemabuk, dasar ini, dasar itu. Nah, karena yang dilihat buruknya di mata mereka gitu. Tidak menyadari bahwa semua ini ya terjadi kehendak Allah. Tapi jangan dijadikan sebuah alasan. Beda ya. Di saat kita nanti mau minum, mau mabuk, wah ini udah diizinkan Allah, ini udah perintah Allah. Ya enggak gitu. Tadi kan awalnya sudah saya jelaskan, di saat kita sudah memohon berlindung kepada Allah tapi masih terjadi juga, ya berarti itu kehendak Allah. Karena kayaknya ya diri kita ini nggak bisa apa-apa. Itu loh teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bisa menyaksikan dan menyadari bahwa segala sesuatu ini ya sudah ketentuan Allah dalam kehidupan ini. Ya, oke, siapa lagi ini yang sudah hadir, kita sapa lagi. Alhamdulillah ini udah banyak yang hadir. Ada Pak Aldi, ada Pak Yusuf Rizki, ada Pak Denny Kaca, alhamdulillah, ada Pak Didianto, alhamdulillah. Jadi itu teman-teman, sahabat-sahabat, kita harus benar-benar pahami, sadari, dan saksikan mana bisikan setan dan mana sensasi-sensasi yang memang akhirnya melalaikan jiwa kita kepada Allah. Nah, sebetulnya kalau untuk bisikan setan ini sangat lemah. Tapi yang sangat kuat ini sensasi-sensasi di dalam diri, semacam ya keakuan, ego diri kita. Itu sangat halus. Saat kita belajar terus mendekat ke Allah. Karena di saat diproses itu akan terus ada pembelajaran yang membuat semakin kita dipahamkan oleh Allah. Nah, contoh kayak yang hijab-hijab yang sangat halus itu, di saat kita ada masih di dalam hati kita merasa yang paling paham, merasa yang paling dekat, merasa yang paling tahu, ini pun akan menjadi hijab diri kita untuk mendekat ke Allah. Karena apa ya, merasa diri tadi. Jadi ke Allah itu udah nggak ada lagi merasa, tapi menyadari saja sudah, diri ini tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa. Sehingga di saat diri ini mampu melakukan, diri ini menyadari hanya dimampukan oleh Allah.
Di saat diri ini memiliki sesuatu, diri ini menyadari bahwa ini adalah titipan Allah, bahwa ini adalah pemberian Allah. Nah, di saat diri ini merasa tahu, diri ini pun menyadari bahwa diri ini hanya diberitahu oleh Allah. Tanpa diberitahu Allah, ya tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Gitu loh teman. Disinilah fungsinya kita harus benar-benar belajar tentang kesadaran ini, memahami murni Allah ini. Jadi kemurnian ke Allah ini memang sangat luar biasa dalam prosesnya. Karena di saat belum murni ke Allah, ini masih akan merasakan kekecewaan dalam kehidupan. Kita analogikan seperti ini. Di saat kita mencintai istri kita itu karena cantik. Nah, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian cantiknya hilang. Kira-kira kecewa enggak? Pasti kecewa. Tapi kalau mencintai istri kita ini murni karena Allah, ya toh, di sini tidak akan ada kekecewaan. Walaupun hilangnya, cantiknya hilang, walau kulitnya keriput, walau rasanya pun udah enggak seenak yang dulu, itu tidak akan kecewa. Karena apa? Mencintai istrinya karena Allah. Gitu. Murni. Kalau yang namanya murni itu tanpa tercampur apapun. Kalau masih ada campuran, pasti akan kecewa. Sama di saat kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah, tapi masih mengharapkan pahala, tapi masih mengharapkan kebahagiaan di dunia, harta yang melimpah, masih mengharapkan kemewahan-kemewahan dengan alasan ya biar lebih khusyuk ibadahnya. Nah, ini sudah tidak murni, masih tercampur. Bagaimana yang murni? Di saat kita memang murni mencintai Allah, kita akan menjalankan sesuai peran yang Allah berikan tanpa keluh kesah. Memang dalam hidup ini kan terus berputar proses perjalanan ini. Sama seperti dengan pohon mangga kalau dianalogikan. Pohon mangga ini awalnya itu kan dari biji. Setelah biji ini ditanam, tumbuhlah tunas, tumbuhlah daun, tumbuhlah pohon, sampai tumbuhlah buah. Nah, si bijinya kemana? Yaitu udah menjadi pohon, udah menjadi daun, udah menjadi buah. Nah, setelah menjadi buah ini, dia akan kembali menjadi biji. Nah, jadi hakikatnya pohon, daun, buah itu sudah ada di dalam biji. Nah, ini kita harus sadari. Hakikatnya diri kita ini ya, tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa, sehingga bisa menyaksikan Allah yang maha segalanya, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha mengurus, Allah yang maha kuasa. Nah, di saat diri kita bisa menyaksikan itu, sehingga tidak ada pengakuan bahwa diri kita yang bisa, diri kita yang mampu. Karena sesungguhnya hakikatnya di dalam diri itu ya ada 3 unsur tadi. Unsur jasad, jiwa, dan ruh. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menjalankan syariat dan hakikat. Jasadnya ini untuk aplikasi syariatnya, jiwa ini aplikasinya. Lah alatnya apa? Yaitu ruh yang dititipkan oleh Allah. Jasad ini bisa bergerak, melakukan syariat, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya karena masih ada ruh. Nah, jiwa pun ini bisa mengenal Allah, memahami hakikat.
Karena ada fasilitas ruh untuk komunikasi dengan Allah. Nah, ini harus kita pahami, teman. Jadi Allah yang dekat itu bukan Allahnya langsung, tapi ruh inilah alat agar kita bisa komunikasi dengan Allah yang dekat tadi. Jadi ruh ini bukan Allah, tapi ruh ini milik Allah. Gitu. Nah, di sini kita harus benar-benar pahami, teman-teman. Jangan sampai kita ini pemahamannya membabi buta. Jadi menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi punya pemahaman semua Allah, sehingga apa? Allah dibanding-bandingkan dengan makhluk. Nah, ini yang jadi masalah, teman. Kita di saat belajar benar-benar lurus ke Allah itu, di saat kita belajar makrifat itu memang sangat rentan dengan kesesatan. Kalau kita nggak benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, bimbingan Allah, maka kita akan tersesat. Di saat belajar lurus ke Allah ini bukan berarti kita tidak membutuhkan ilmu. Perlu. Tapi di sini sesuai fungsinya, bukan menuhankan ilmunya. Karena apa? Di saat kita mulai terus mendekat, Allah akan berikan ilmu. Dan kita akan menyadari bahwa diri kita itu memang tidak berilmu. Tapi di saat Allah berikan, di situ tidak diakui bahwa dirinya yang berilmu. Tapi ilmu ini adalah pemberian Allah yang harus kita gunakan sesuai fungsinya. Itu yang harus kita pahami, teman. Banyak yang terjadi di lapangan ini berdebat tentang pemahaman, berdebat tentang keilmuan, berdebat tentang kedekatannya. Tapi sesungguhnya di saat kita kalau benar-benar menceritakan pengalaman, berbagi pengalaman, itu tidak akan ada jadi perdebatan, tapi saling melengkapi, saling mengisi. Itulah. Jadi belajar sadar Allah, jiwa sadar Allah ini memang prosesnya itu kadang-kadang ya bergelombang. Belajar lurus ke Allah itu ya nggak selamanya lurus, flat gitu. Tetap akan mengalami riakan-riakan, belokan. Nah, itulah proses perjalanan. Dan kita jangan berhenti di situ, di proses itu. Ya sudah, lewati saja. Dan yakini di saat kita melewati itu selalu sadar Allah, insya Allah aman. Dan nanti kita akan rasakan yang namanya bahagia dunia dan akhirat yang hakiki. Jadi bahagianya itu enggak dikarenakan sesuatu, tapi di saat kita sudah benar-benar murni Allah, tujuannya Allah, sebenarnya ya masalah semua itu beres, enggak ada masalah. Kenapa masih ada banyak masalah? Ya karena ketidakmurniannya tadi. Masih ada harapan-harapan yang lain selain Allah. Ya kan? Nah, itu. Man, tolong itu tutup. Nah, ini. Oke. Jadi gitu, teman-teman. Di sini di saat kita laku maka akan merasakan dan memahami. Karena apa? Di saat laku ini akan dibimbing langsung oleh Allah. Dibimbing langsung oleh Allah ini bukan berarti kita merasa menjadi nabi, menjadi wali, bukan. Kita ini sebagai hamba Allah, abdi Allah, khalifah Allah. Nah, jadi jangan GR dan jangan salah paham. Di saat ada seseorang yang mengatakan hidupnya itu dibimbing Allah, jangan kita punya persepsi
dia ngaku wali atau ngaku nabi. Jangan. Karena ya nyatanya sesungguhnya ya begitu. Kita ini sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai khalifah mempunyai hak yang sama. Gitu, man. Jadi gitu teman-teman. Di saat kita memang bisa memahami perbedaan-perbedaan di antara bisikan setan, sensasi rasa, itu perjalanan kita akan lebih terarah untuk semakin mendekat kepada Allah. Dan di saat kita aplikasikan dalam kehidupan pun akan mendapatkan manfaatnya yang sangat luar biasa. Jadi tidak akan tersesat kalau kita memang benar-benar mengikuti petunjuk Allah dan kehendak Allah dalam kehidupan nyata. Walaupun nanti di saat kita memohon, meminta, berdoa, tapi Allah memberikan yang tidak sesuai dengan doa kita pun ya tidak jadi masalah. Karena kita menyadari itulah kehendak Allah. Jadi kita nggak protes, tapi kita akan menikmati itulah proses-proses yang Allah berikan. Sehingga kita dipahamkan oleh Allah dengan apa-apa yang kita alami. Jadi memang Allah ini memberikan pemahaman langsung melalui pembelajaran-pembelajaran dalam kehidupan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, di situ kadang kita akan dipahamkan oleh Allah apa rahasia dalam hidup ini nanti akan dibukakan oleh Allah. Oke teman-teman, ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan, mari kita bahas bersama. Ini Pak Tarkam, Pak Didianto, alhamdulillah sudah hadir. Oke, silahkan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi tentang memahami bisikan setan dan sensasi rasa. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu obrolan siang ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman. Jadi saya simpulkan tadi obrolan hari ini, kita simpulkan, kesimpulannya adalah di saat jiwa kita aktif sadar Allah, maka kita akan menyaksikan jelas tentang bisikan setan dan akan memahami jelas bahwa itu bisikan setan, sehingga kita tidak akan tergoda dan terayu dengan bujuk rayu setan. Dan di saat jiwa kita aktif sadar Allah, kita akan dipahamkan tentang sensasi-sensasi rasa. Di saat kita masih di wilayah rasa, itu masih terus lanjut, jangan berhenti di sensasi rasa. Karena Allah itu sudah di atas rasa. Allah itu pemilik rasa. Jadi jangan berhenti di rasa. Oke, ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal bang, saya Aldi, Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, salam kenal juga Pak Aldi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan Pak Aldi, kita diskusikan. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti itu. Di saat nanti jiwa kita aktif sadar Allah, akan memahami tentang bisikan setan dan kita akan memahami tentang sensasi rasa. Dan di situ dalam aplikasi pun kita akan memahami bahwa kalau kita ini masih kadang-kadang terjebak di sensasi rasa. Rasa kesel, rasa iri, rasa rasa butuh, rasa pinter, merasa pokoknya masih banyak di rasa-rasa itu. Nah, ini memang proses untuk memahami ke wilayah-wilayah ini, ya Allah akan memprosesnya itu langsung dalam kehidupan sehari-hari kita. Nanti bagi teman-teman yang dalam proses, teruskan saja, lanjutkan saja, jangan berhenti.
Karena di saat awal-awal itu memang sangat luar biasa. Kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa karena baru diberikan pemahaman. Jadi wah, terasa wah. Tapi kalau sudah mulai proses tahun, 2 tahun, 3 tahun itu akan normal seperti biasa lagi, tidak ada lagi yang wah. Nah, sehingga di saat kondisi tidak ada yang wah inilah banyak bisikan-bisikan setan. Banyak sensasi-sensasi, rasa jenuh, rasa ini, rasa itu. Jadi kadang-kadang itu timbul, teman, di saat kita terus mendekat ke Allah. Banyak yang terjebak dengan sensasi-sensasi itu. Ada yang udah berpuluh-puluh tahun dia belajar spiritual, dia belajar untuk mengenal Allah, tapi dia merasakan kesulitan terus hidupnya. Nah, ini terjebak, merasa susah terus hidupnya, ini terjebak. Sesungguhnya kalau memang sudah benar-benar dia mengenal Allah, menyadari Allah, dia itu akan secara otomatis hidupnya itu bahagia dunia akhirat. Karena apa? Walaupun kenyataannya susah, dia akan menyadari senangnya, bukan susahnya. Kalau yang memang benar-benar sudah sadar. Tapi kalau yang belum sadar, yaitu akan mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan. Contoh, mencari-cari alasan itu seperti ini. Di saat kita nggak punya uang, ya kan? Nah, ini kan masalahnya nggak punya uang. Tapi kita bisa makan. Tapi kita masih ada yang dimakan. Nah, akhirnya mencari-cari alasan agar tidak bahagia karena tidak punya uang. Nah, kalau orang yang sadar itu tidak akan mencari alasan, tapi akan menyadari walaupun tidak punya uang, tapi masih bisa tetap makan. Nah, ini akan tetap syukur, sehingga apa? Bahagia terus. Itu loh maksudnya. Jadi kalau bagi yang benar-benar sudah aktif kesadarannya, dia tidak akan merasakan keluh kesah. Dan itu udah jaminan Allah, itu udah janji Allah. Di saat sudah benar-benar dia ke Allah, yang dipegangnya Allah, yang dijadikan istilahnya pegangannya itu Allah, murni Allah. Urusan dunia ini nggak ada apa-apanya. Jadi dunia ini akan dalam genggamannya. Itu janji Allah. Makanya bagi teman-teman yang dalam proses, mari kita sama-sama memahami kemurnian. Kemurnian dalam arti kata niat kita karena Allah. Kemurnian dalam arti kata tujuan kita hanya Allah. Pokoknya masalah pahala, masalah rezeki, masalah hidup, masalah apapun itu yang ada di dalam diri kita, ya kita sadari itulah ketentuan Allah yang harus kita jalani. Nah, di sini kita akan dipahamkan nanti di saat kita aplikasikan kesadaran ini dalam kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan yang disimpan di dalam pikiran atau di dalam otak atau di dalam buku atau ditulis saja, tapi harus kita aplikasikan, teman. Oke? Jadi itu tambahan sedikit bagi teman-teman. Jadi motivasi siang hari ini kita terus tetap berjalan walaupun mengalami kesulitan. Jadi sesungguhnya proses kesulitan itu adalah istilahnya apa ya? Kemudahan, disertai kemudahan. Kesulitan ini, proses ini kemudahan, sehingga nanti akan memahami kebahagiaan yang hakiki. Di sini saya bukan bermaksud untuk mengajari, tapi di sini saya pun sama-sama belajar, dan itu yang saya alami. Memang terkadang naik turun kondisi kesadaran ini, kadang sadar Allah, kadang sadar jasad. Jadi ini naik turun, teman-teman. Prosesnya memang seperti itu.
Karena setelah Mi'raj itu ya kembali lagi ke dunia dan menjadi manusia biasa. Nah, di saat menjadi manusia biasa ini, kita harus aplikasikan kesadaran jasad, jiwa, ruh ini menjadi satu kesatuan menyadari Allah, sehingga tidak ada bentrokan. Nah itu teman, yang bagaimana caranya untuk menyatukan tiga kesadaran itu nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.